Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distro Linux yang legendaris. Ini adalah Dem Small Linux. Ya, saya sempat membaca nama Dem Small Linux ini di tahun 2009 kalau tidak salah, tetapi baru di tahun 2025 ini saya berkesempatan untuk menguji cobanya secara cukup mendalam. Nah, kenapa Dem Small Linux ini sangat menarik untuk dibahas? Karena yang pertama, ketika dulu Ubuntu Live CD itu ukurannya 700 MB ukuran CD, Dem Small Linux ukurannya hanya 50 MB. Dan ketika project ini sempat vakum selama 12 tahun, kemudian dirilis kembali tahun 2024, Ubuntu sudah mencapai hampir 6 GB, 6000 MB. Dem Small Linux ini masih di kisaran 700 MB atau lebih kecil, tepatnya 684 MB. Ya, kenapa ini menarik? Karena ketika distro Linux semakin modern, mendukung hardware-hardware canggih dengan tampilan yang semakin bling-bling, ya kita perlu membahas yang tampilannya agak retro seperti itu, karena ditujukan untuk perangkat komputer yang jadul seperti ini. Jadi saya tidak expect Anda akan menginstal ini di perangkat yang Anda gunakan sebagai daily driver komputer terbaru yang Anda miliki. Tapi kalau misalnya Anda tertarik untuk mencobanya secara live USB di flash disk, atau untuk menghidupkan kembali laptop yang sudah nganggur di lemari, barangkali ini bisa menjadi salah satu opsi yang menarik. Atau bisa juga Anda mencoba untuk melakukan eksplorasi Linux secara lebih mendalam, karena ukurannya yang kecil tentu kesempatan untuk mengopreknya malah lebih besar. Oke, kenapa Dem Small Linux menarik? Karena yang pertama, dia menggunakan basis Debian dan Antix. Jadi secara kekeluargaan aplikasi banyak yang tersedia. Kemudian desktopnya menggunakan Window Manager JWM dan Fluxbox. Kemudian secara ukuran tadi sudah kita bahas, ukurannya sangat kecil, dan meskipun di sini statusnya 2024 RC7, tapi tidak masalah, kita bisa mengeksplornya lebih lanjut. Dan ada beberapa perbedaan di sini antara versi Dem Small Linux DSL antara terakhir sebelum vakum dengan yang diaktifkan kembali. Kalau dulu pakainya sysv, sekarang pakainya runit seperti itu. Kemudian secara default desktop juga, karena sekarang dia berdiri di atas bahu Antix dan Debian, maka ya secara tampilan juga lebih terinspirasi ke Antix seperti itu. Dan kalau Anda tertarik untuk mencobanya, ya salah satu distro terkecil pada masanya, dan sekarang pun termasuk yang kecil karena 700-an megabyte, Anda bisa mengunjungi website resminya di demsmalllinux.org. Di sini ada beberapa informasi tentang apa saja yang dibawa oleh Dem Small Linux secara aplikasi. Ya, kalau Anda terbiasa melihat nama aplikasi-aplikasi yang populer, yang kekinian, maka tulisan yang ada di sini barangkali seperti dunia yang lain, karena barangkali tidak terlalu familiar, bahkan buat saya pun ini juga banyak yang asing. Dan ada cerita juga kenapa si kreatornya ini membuat DSL setelah sekian lama vakum. Jadi yang menarik adalah si kreatornya ternyata tidak memiliki basis komputer science degree, dan ini lebih ke project hobi, tapi hobinya ini ngoprek distro Linux ya. Ya oke, jadi bisa kita jadikan inspirasi barangkali bahwa Linux itu open source dan kita bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Oke, without further ado, kita lihat tampilan Dem Small Linux seperti apa. Yang pertama, ketika Anda menjalankan Dem Small Linux ini secara mode live CD, saya menjalankannya di VirtualBox, tampilannya kira-kira seperti ini. Ya, tidak ada tampilan yang ala-ala Ubuntu Flashy seperti itu. Ini tampilan yang sederhana sekali. Ini adalah Window Manager Fluxbox, di mana kita bisa mendapatkan akses ke start menunya dengan menu di pojok kiri bawah, atau dengan klik kanan di sembarang tempat di desktop seperti itu. Kemudian ada tulisan workspace alpha beta, ini adalah workspace switcher, bisa Anda akses pula dengan kontrol alt panah kanan kiri. Ya, tulisannya beda, berubah. Lalu di pojok kanan bawah di sini ada informasi tanggal dan jam, lalu ada congki untuk menginformasikan kondisi sistem. Dan kalau Anda notice di sini penggunaan RAM-nya, ketika sudah saya alokasikan 3,45 GB RAM, yang terpakai hanya 80 MB. Ya, sebegitu kecilnya penggunaan RAM-nya.
Sebagai gambaran, kalau misalnya Anda menggunakan Linux Mint Cinnamon barangkali ketika baru start uptime-nya masih 16 menitan, belum membuka aplikasi apapun, start RAM-nya 700-an MB. Itu bedanya antara desktop environment yang modern dengan sekedar window manager yang sederhana seperti ini. Oke, sekarang kita mulai dari terminalnya. Di sini karena menggunakan basis Debian, tentu saja kita Debian dan Antix ya. Kernelnya 510 dari Antix, dan karena menggunakan basis Debian tentu saja kita bisa mengupdate sistemnya seperti ini. Karena saya modenya live demo ya, berarti passwordnya demo. Dia akan mengakses servernya Debian untuk melakukan downloading aplikasi, package, refresh seperti itu. Dan kelebihan yang dimiliki oleh Dem Small Linux ini ketika menggunakan basis Debian adalah kalau misalnya kita menginstal aplikasi-aplikasi populer seperti Google Chrome misalnya, yang penting download file .deb-nya maka bisa kita install di sini. Oke, sekarang saya coba install NeoFetch. Oke, ini tergantung kecepatan internetnya, dan di jam 12 malam ini koneksi internet saya mungkin agak sedikit berantakan, tidak secepat biasanya. Oke, tapi kita mendapatkan NeoFetch. Ya, karena 510 package 1134 DPKG, tidak snapan di sini. Kemudian WM-nya Flugbox, theme-nya Radeon Small dan sebagainya. Memori ketika sudah menjalankan apt update sementara ini 271 MB. Kita jalankan lagi, masih sedikit berbeda dengan yang ada di congkinya, tapi tidak masalah. Oke, kemudian di bawahnya terminal, di sini ada file manager, di mana file manajernya walaupun secara tampilan ini mirip seperti Tunar bawaannya XFCE, tapi ini adalah ZZZFM. Ya, file manajernya namanya itu. Jadi ya yang penting bisa digunakan untuk mengakses file management file. Web browser di sini meskipun tampilannya jadul tidak berarti browsingnya harus jadul. Ada sih mode jadul, tapi di sini kita sudah mendapatkan Mozilla Firefox yang tentu saja bisa kita gunakan untuk browsing secara modern. Oke, ada juga Light Web Browser yang basically semacam Firefox tapi lebih ringan. Lalu ada editor, text editor tepatnya. Di sini pakainya juga text editor yang ringan, yaitu Leafpad. Oke, bayangkan ini 2010. Jadul kan? Ya, seperti itu. Tapi fungsionalitasnya dapat. Kemudian di bawah editor di sini ada menu Terminal Apps, di mana sub menu yang ada di bawahnya ini berisi aplikasi-aplikasi yang jalannya di dalam terminal. Misalnya web browser di dalam term apps, berarti browsernya ada di dalam terminal. Links to, ini web browser di dalam terminal. Ya, sejujurnya saya belum mengeksplorasi lebih lanjut, cuma dulu pernah baca links untuk browsing dari terminal. Ya kira-kira seperti ini, nanti bisa Anda coba saja. Yang tadi sempat saya eksplor lebih lanjut di sini di web browser W3M. Kalau kita mau googling, buka google.com, ya ketikan saja di situ. Loh, tampilannya ya jadul sekali kan. Ya seperti itulah. Jadi untuk seru-seruan, untuk retrospektif yang mengenang masa lalu, barangkali ini bisa Anda pakai. Gamenya juga ada game yang ada dalam mode terminal, misalnya Tetris. Modenya juga ya begini nih. Ini bagus untuk menginspirasi para programmer #newbie agar mereka mau membuat sebuah game yang penting jadi, tidak fokus pada kesempurnaan tapi fokus jadinya saja, dan is better than perfect. Oke, karena dengan tampilan sederhana pun kita bisa membuat game. Ada beberapa game di situ. Untuk aplikasi juga di sini aplikasi-aplikasi yang jalan di terminal, mulai dari Ranger File Manager. Ini file manager
tapi di dalam terminal. Dan asiknya kalau empty ya empty, di situ tampil. Dan kalau kita punya file CSV misalnya, comma separated value, ternyata langsung tampil isi dokumennya. Oke, menarik. Dan tampilannya sangat minimalis sekali. Kemudian masih di application, di sini ada visi data spreadsheet, fuzzy finder, ada tmux juga sudah ada, email client, planner, CD burner. Kalau Anda masih punya laptop jadul yang ada burnernya, ada di sini CD burner. Termasuk ada htop, ada weather, film nano. Kita lihat weather. Di sini kalau saya tulis zip code, ini zip code di mana nih? Belitung, Bangka Belitung Island, cuacanya seperti ini. Dan lucunya, kalau kita biasa melihat weather animasi, gambar awan bergerak, di sini gambarnya sangat retro sekali. Oke, buat saya ini menarik karena berarti kita bisa membuat aplikasi yang jalan di terminal seperti ini. Yang penting fungsionalitasnya. Kemudian application, saya kira sudah. Application ini berarti aplikasi-aplikasi yang dalam tanda kutip normal tidak jalan di aplikasi seperti Livepad yang tadi, file search, distro tool, kemudian ada game yang ya bukan terminal, lalu ada graphic editor. Di menu internet ada beberapa tambahan lagi, termasuk di sini Firefox masuknya ya application biasa. Lalu multimedia, di sini ada MPV, ada XMMS. Untuk Anda yang mau bernostalgia dengan Winamp, ya ini semacam Winamp. Oke, kira-kira seperti itu. Di Office, nah di sini kalau kita biasa menjumpai LibreOffice terinstall secara default di berbagai distro Linux, di sini karena Dem Small Linux fokusnya pada ukuran yang kecil, maka di sini apa itu LibreOffice besar, maka kita akan mendapati Office yang lebih ringan. Misalnya Anda butuh Microsoft Word, ada Happy Word. Oke, sudah ada sekedar mengetik Times New Roman sudah dibawakan di sini. Ya. Kemudian kalau ada Happy Word untuk word processing, maka ada saudaranya yang untuk keperluan angka namanya Gnumeric. Oke, simple, mirip Excel. Ada menu statistik pula di sini. Kalau Anda membutuhkannya sudah tersedia. Oke, kemudian di Office lagi ada mode Xcalc, kalkulator. Tampilannya seperti ini, jadul sekali, tapi kita bisa kok membuat yang tampilan semacam ini pakai Python dan Tkinter, itu kayaknya bisa. Tampilannya nanti jadinya seperti ini. Oke, kemudian setelah Office ada preferences, pengaturan look and feel dan sebagainya. Programming hanya ada Vim di sini, sistem ya tampilan sistem misalnya htop. Oke, kemudian di sisi yang lain refresh menu ada desktop. Nah, karena Dem Small Linux ini membawa dua window manager, kita bisa mengganti tampilannya. Yang aktif sekarang ini adalah Flugbox, dan kalau Anda mau mengganti tampilan menjadi JWM ya tinggal Anda ganti saja JWM, sehingga sekarang ya hampir mirip tapi beda. Kalau tadi mau mengakses menu bisa sembarang tempat klik kanan, ini tinggal diklik saja, klik satu kali dia akan mengakses start menunya juga, termasuk themes-nya bisa Anda coba-coba saja nanti. Ini saya kembalikan ke Flugbox-nya saja dulu. Oke, kalau pakai Flugbox berarti pakainya klik kanan. Nah, kemudian kita bisa mendisable on off congki yang ada di sebelah kanan itu, on off. Kemudian DSL Restore, ada app killer. Kalau kita mau kill salah satu aplikasi, ini congkinya saya kill, nah hilang. Oke, seperti itu. Ada control center untuk tempat kita melakukan ya pengaturan berbagai hal yang ada di sistem, mulai dari wallpaper, customize look and feel dan sebagainya.
Ini bisa kita atur dari sini. Kemudian menambahkan software pakai terminal saja, sudo apt system network share session, termasuk ganti resolusi ada di sini, ganti gambar grup juga ada di sini, setup live persistent, disk hardware, driver, maintenance sudah tersedia. Kemudian ada run, ada flugbox setting, pengaturan flugboxnya yang lebih mendalam lagi bisa Anda lakukan pula di sini. Ini belum sempat saya explore, tapi ya seharusnya bisa dicoba-coba sendiri saja. Paling fokus saya ke style di sini karena ya Window Manager itu biasanya banyak tema bawaan yang unik-unik. Misalnya stylenya saya ganti jadi blue small. Nah, jadinya seperti ini. Oke, atau kita ganti kembali jadi radian small. Ya, begitulah. Untuk workspace di sini ada icon alpha beta, ini nama tulisan workspace switchernya, configure, exit, installer. Nah, kalau Anda tertarik untuk menggunakan Demsmall Linux ini, mau menginstalnya ke hardware testing Anda, laptop jadul Anda mau dicoba diaktifkan kembali, Anda bisa menginstalnya. Dan di sini proses instalasinya seingat saya mirip seperti proses yang ada di Antix atau di MX Linux. Kalau tidak salah tampilannya seperti ini karena mereka satu keluarga, satu basis. Dan ya Anda bisa memilih disknya, mau customize juga bisa. Ini saya pilih regular install, tinggal next, dan nanti karena ini full disk ya berarti tinggal di start saja. Oke, barangkali itu saja yang ingin saya bahas tentang Demsmall Linux. Ini bukan Linux untuk sehari-hari Anda, tapi barangkali Anda bisa mencobanya untuk mendapatkan feel distro Linux itu yang minimalis seperti apa, dan mungkin juga Anda tertarik untuk membuat distro Linux versi Anda sendiri, karena DSL ini dibuat oleh seseorang yang katanya tidak punya background computer science, tapi memang hobi. Tapi ya seperti itulah, kita bisa membuat distro Linux sendiri sesuai dengan kebutuhan kita karena Linux itu open source. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.